Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa amma syauqu fahuwa injizabul qalbi ila musyahadatil mahbubi wa yuqalu huwa narullahi ash'alaha fil qulubi awliyaihi hatta yuhriku bihi ma fi qulubihim minal khawatihi wal iradat wal awaridi wal hajati wa huwa nashi'un anil mahabbati fa idza balaghal abdu istabta'al mautu syauqan ila rabbih wa akhadha fit tawajudi watatayaru ila hadrati kurbihi. Wa amma syauqu, adapun rindu. Jadi rindu bagian dari pembahasan di dalam ilmu tasawuf. Jadi orang rindu kepada Tuhan, rindu kepada Allah itu seperti halnya dia rindu kepada orang yang dicintainya. Jadi mudah ya, kita pergi haji 40 hari sampai 43 hari paling lama, maka ada rasa rindu kepada orang yang kita cintai. Nah itu syauq. Nah, rindu kepada Tuhan bisa seperti itu. Dan itu masyhur ya. Nabi Daud alaihi salam tubuhnya itu ditekuk seperti bayi dalam kandungan ibunya. Ya, bahasa kita dibilangnya ngeringkuk. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ngeringkuk bahasa Indonesianya apa? Ya, jadi posisi tidur seperti bayi dalam kandungan ibunya, menekuk itu. Berhari-hari di tempat tidur. Sehingga sahabat-sahabatnya dan pengikutnya itu menjenguk, dianggapnya sakit. Tapi ketika dijenguk, maka dia bertanya, kenapa kau menjengukku? Sesungguhnya aku tidak sakit. Ya, dia mengatakan, hadza minasyauqi ilallah. Ini dari lantaran rindu ingin berjumpa kepada Allah. Sampai nggak makan, nggak minum, nggak bergerak, nggak bangun. Pengen ketemu sama Allah. Ya, nah itu syauq. Apa itu syauq? Wa huwa injizabul qalbi ila musyahadatil mahbubi. Yaitu tarikan hati untuk menyaksikan yang dicintai. Jadi ketika hati itu tertarik ingin menyaksikan yang dicintainya, itu namanya syauq, rindu. Jadi kalau belum ketemu, belum hilang rindunya. Ya. Wa yuqalu, dan dikatakan, disebut juga huwa narullah. Rindu itu adalah nur dari Allah, ash'alaha fi qulubi awliyaihi, yang dihidupkan nur itu pada hati para kekasihnya. Aulia jamak dari wali. Kekasih-kekasih Allah itu ditumbuhkan rasa cinta dalam hatinya, dan cinta itu yang melahirkan kerinduan. Ya. Jadi kita mesti menghargai itu. Kalau ada orang rindu sama kita, ya Allah, udah lama bener nggak ketemu, sehat. Biasanya kita ketemu sama teman-teman yang lama, ya, teman SD, SMP.
ya, yang sudah lama, 50 tahun, ya, 40 tahun yang lalu itu cahaya dari Tuhan yang ditanamkan, ya, asy'alaha fi qulubi auliyai, yang dinyalakan pada hati-hati para kekasih-kekasihnya, hatta yahriku bihi ma fi qulubihim, sehingga terbakar, ya, dengan api itu tadi, ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hatinya itu terbakar. Apa yang terbakar? Minal khawatiri, lintasan-lintasan yang buruk. Jadi kalau orang sudah mendapatkan nur syauq itu tadi itu, lintasan-lintasan yang jelek itu terbakar. Ini maksudnya al-khawatir itu. Kalau kita lagi naik mobil nih, mobil kita nih bagus gitu. Coba pergi ke Sudirman gitu. Banyak mobil yang lebih bagus, yang lebih mahal dari kita. Ngomong tuh hati kita tuh. Itu namanya khawatir. Jamak dari khatir, lintasan hati. Berapa duit ya? Kapan ya bisa nukar ini? Tapi kalau nur sama Allah sudah ditanamkan di dalam hati itu, hilang tuh semua, kebakar. Keinginan-keinginan yang duniawi itu terbakar. Wal iradati, keinginan-keinginan kebakar. Bahkan keinginan masuk surga pun hilang. Nggak mau, nggak penting sama dia mau masuk surga atau mau tidak masuk surga, tidak penting. Yang penting bagi mereka itu adalah rindu kepada Sang Pencipta. Kalau kita kan ibadah, ya, masih menginginkan itu. Ada orang yang nggak paham bilang ini, Ustadz itu kan Nabi yang ngajarin. Kalau Ramadan, Allahumma ini, ya, nas'alukal ridho, nas'alukar ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan yang ngajarin Nabi. Ya benar. Benar yang ngajarin Nabi, tapi ente mesti tahu kapan Nabi mengajarkan itu dan kepada siapa Nabi mengajarkan itu. Pemula, anak-anak muda yang baru semangat beribadah, diberitahu sorga itu seperti ini, keindahan seperti itu, bidadari seperti ini, minta nih. Maka doa itu menjadi stimulus, menjadi semangat dia berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, ya Allah aku minta ridho dan sorga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dari murkamu dan api neraka. Pemula disuruh baca itu supaya semangat. Tapi ketika dia sudah menjadi ahli ibadah, enggak diminta suruh baca itu. Mana dalilnya? Ketika Sayyidah Aisyah, ya, ketika Sayyidah Aisyah bertanya sama Nabi, apa yang aku ucapkan bila aku melihat Lailatul Qadar? Minta apa? Kalau nabinya saya yang ngomong istri saya pasti bilang gini, minta aja gunung emas, minta aja harta sebanyak-banyaknya. Ya, kan sama tuh dengan minta sorga itu. Apa? Nabi mengajarkan, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Suruh minta itu, nggak boleh, nggak diajarin minta uang, minta rezeki, minta panjang umur, usahanya beres, nggak ada. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau suka memberi maaf.
Fa'fu anni, maafkan aku. Cuma itu yang diajarkan sama Nabi. Tapi pada pemula minta surga. Bidadarinya banyak. Nah, ini bedanya ya. Yang satu stimulus orang untuk rajin ibadah, tapi pada tahapan dia sudah ahli ibadah, nggak ada yang diajarkan minta rezeki, tidak ada. Minta maaf yang disuruh, minta ampunan, ya. Wal awaridi, ya, dan segala kehormatan. Kan minta ya, minta urusannya beres, minta jabatannya naik, minta jadi presiden mungkin. Kita kalau ketemu Lailatul Qadar bisa jadi, ya Allah, presiden setelah Prabowo saya, ya Allah. Ya kan? Nah, itu namanya awarid. Wal hajati, begitu juga hajat terbakar semuanya. Jadi kalau sudah nur yang disebut dengan asyauq, rindu itu sudah masuk pada para kekasihnya, nggak punya keinginan itu terbakar semua, hangus semua apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa nasiun anil mahabbati, dan itu berkembang dari lantaran cinta. Jadi wa huwa asyauq, rindu itu nasiun anil mahabbati, perkembangan, berkembang ya, anil mahabbati, dari cinta. Dari cinta melahirkan syauq. Jadi jangan ngomong rindu kalau tidak ada cinta. Jangan ngomong cinta kalau tidak berkorban, kalau tidak mengamalkan keinginan kekasihnya. Ini urutannya tuh begitu. Jadi betapa makom syariat mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu makom yang rendah. Jadi makom menjalankan syariat, meninggalkan yang dilarang, makom syariat itu adalah makom yang paling rendah. Ketika dia sudah melakukan itu, maka lahir kecintaan. Dari kecintaan melahirkan rindu, hilang semua keinginannya. Sehingga ketika dia berdoa pun, tadi kita membahas di pengajian sebelum ini, berdoa nggak pingin dia terkabul doanya, karena berdoa menurut dia adalah perintah kekasihnya Tuhan. Ud'uni astajib lakum, mintalah maka aku akan penuhi. Karena disuruh minta maka dia minta, tapi dia tidak punya keinginan supaya diterima, terserah Allah. Dia nggak mau memaksakan Allah sesuai keinginan dia, nggak mau. Kalau kita kan kita pengen Tuhan ngikutin kita. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang. Ya Allah, selamatkan keluarga saya. Ya Allah, berikanlah urusannya semua beres. Ya Allah, gitu. Semuanya Tuhan digantungkan dengan keinginan satu persatu, didikte Tuhan kita. Nah, ini makomul abrar. Orang yang menjalankan syariat ini makomnya abrar. Begitu, pengen Tuhannya memenuhi apa yang dia dikte. Tapi kalau orang sudah melepaskan makom abrar, disuruh berdoa, dia berdoa. Tapi dia terserah Allah mau dikabulkan atau tidak, karena dia tidak mau memaksa kekasihnya. Beda ya. Jangan dibentur-benturkan, ya. Memang begitu. Ya. Fa'idza balaghal 'abdu, apabila telah sampai kepadanya, ya, yaitu cinta,
rindu, istabda'al mautu, lambat datangnya kematian itu. Jadi istabda'al mautu, terasa lama datangnya kematian itu, syauqan ila rabbihi, dari rantaran rindu kepada Tuhannya. Lihat nih, dari lantaran rasa rindunya kepada Tuhannya itu, istabda'al maut, dia merasakan kematian itu lama. Kapan sih mati? Kalau orang pengen rindu, pengen ketemu, pengen cepat mati, minta umur panjang enggak? Nggak mungkin. Jadi betapa bedanya doa kita dengan doa mereka. Ya, jadi faidza balaghal abdu, apabila telah sampai syauq itu kepada seorang hamba, istabda'al mautu, terasa lama kematian itu, syauqan ila rabbihi, karena rindu kepada Tuhan. Saya pernah menyampaikannya ketika turun ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, itu lamnya lamul qasam, itu Allah sumpah, demi sesungguhnya negeri akhirat itu, khairun laka, lebih bagus dari untukmu, minal ula, ai minad dunya. Dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Ketika turun ayat itu, ashabus suffah, kurang lebih 300 orang ashabus suffah yang tidak mau bekerja, tidak mau menikah, hanya untuk ibadah, tidurnya di masjid itu, mintanya dimatikan oleh Allah. Ini nih maksudnya ini. Jadi bangun malam, sudah capek, taubat, istighfar, maka dia minta amit nil'an, cabut umurku sekarang ya Allah. Amit nil'an, cabut umurku ya Allah. Nangis gitu, 1, 2, sampai suara itu masuk ke kamar Nabi. Ya, sehingga Nabi nanya pada istrinya, ya Aisyah, madajij, Aisyah, ini suara gemuruh apa itu? Ya, menjelang subuh tanya, kalau malam ada apa sih? Berisik, gemuruh gitu. Maka mereka bilang, kami beribadah ya Rasul, dan kami minta supaya ditarik umur kami, cepat dimatikan, karena kau membacakan walal akhiratu khairun laka minal ula. La panahana Rasulullah anha. Nggak boleh minta mati. Nah, ini kelihatannya betapa rindu itu membakar semua keinginan dia. Maknanya kalau terbakar itu nggak punya keinginan apa-apa. Termasuk tidak ingin bidadari, tidak ingin minum khamar di surga, enggak. Cuma rindu sama Allah saja. Jadi Bapak mesti ngerti tuh kalau Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan itu Nabi yang ngajarin, bener. Tapi siapa yang diajarinnya? Kapan mengajarkannya? Ya, kita harus naik kelas. Jangan demen sama guru, mau dilulusin nggak mau, udah kelas 6 aja dah gitu. Ya bego. Ya.
Wa akhadha fit tawajudi, ya, dan ia mengambil tawajud, ya, wa tatayuri ila hadrati qurbihi, dan ia terbang ke hadrat, mendekat, ya, beraudiensi dengan mendekatkan Tuhannya. Tawajud, ya, ini istilah, ya, tawajud. Ya, ini ada footnote nomor 3. Al-kalamu anil wajdi wat tawajudi sabaqa bayanuhu maknan fi hadzal kitab. Jadi gini, orang-orang yang zikir, ya pada lihat, kita zikir, tahlilan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, daya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus itu ada yang bergerak nggak? Apanya yang bergerak? Kepalanya, ya, ada yang gitu kan, la ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah. Itu namanya tawajud. Ekspresi ketika dia menyebut nama sang kekasihnya, maka tanpa dikuasainya tubuhnya itu bergetar, tubuhnya itu bergoyang. Goyang yang tawajud ini enggak apa-apa. Kita lihat, kita keluar sebentar. Ada anak-anak muda, canggih dia, mampu melihat bagaimana, ya, para filsuf, yang orang-orang sufi seperti Jalaluddin Rumi, yang di Turki itu dijadikan sebuah halakoh zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Semuanya pakai imamah bareng. Terus jadi kalau dilihat itu, kalau disut dari atas seperti bunga yang mekar gitu. Anak-anak sekarang itu mengatakan, masa la ilaha illallah begini? Apa ini yang diajarkan oleh Nabi? Jadi jelek gitu. Coba dong belajar. Ada yang namanya wujda, ya, di mana rasa itu yang dia ucapkan itu mengekspresikan, mempengaruhi tubuhnya. Itu bukan maunya dia. Siapa yang pernah? Saya nggak tahu ya sekarang. Dulu berapa kali saya ke Martapura, ya, di Guruja itu, la ilaha illallah, tapi dia merem, la ilaha illallah, la ilaha. Habis itu gurah, jatuh ya, nggak ada yang ngangkat, didimin aja. La ilaha, terus nanti lama-lama dia bangun sendiri, dia tahlil lagi. Itu bukan orang gila, ya. Jadi kerinduan, rindu itu bisa begitu. Berangkat dari seringnya menyebut-nyebut namanya. Orang jatuh cinta sama perempuan, sebut-sebut namanya. Kayak orang gila, di mana aja di pohonan ditulis anaknya Tuti, di mana aja ditulis. Kata temannya, gue bosan Tuti mulu itu. Ya, nah itu namanya tawajud, ya. Qala li ba'dil hukama'i, qila li ba'dil hukama'i, pernah ditanyakan kepada sebagian hukama, jamak dari zul hikmah, ya, orang yang menguasai ilmu hikmah.
Apa katanya? Lausya Allahu ayyudi mal baqa'u li awliyaihi fid dunya. Seandainya Allah berkenan, Allah mengabadikan, mengekalkan para kekasih-kekasihnya di dunia ini. Faqala ya'ballahu ayyaj'alal khuluda li awliyaihi fid dunya. Allah tidak mau menjadikan kekal, panjang ya umurnya bagi para kekasih-kekasihnya di dunia ini. Baligh tara li auliyai wa ahbabihi ma indahu min jazili karamatihi. Baligh tara, bahkan Allah memilih li auliyaihi untuk kekasih-kekasihnya, wa ahbabihi dan orang yang dicintainya, ma indahu apa yang ada pada dirinya Allah, yang milik Allah, min jazili karamatihi dari besarnya kemuliaan Allah. Jadi malah dicepetin umurnya, bukan dipanjangkan umurnya, sehingga kalau orang minta umurnya panjang dengan orang yang tidak minta diumurkan panjang, maka kelasnya ketahuan. Bahkan kalau minta umur amatawil a'marona fi ta'atillah, bukan sekali, diulang-ulang. Nah, makomnya itu ya udah ke situ. Saya punya tetangga dulu 13 tahun di tempat tidur. Sakit 13 tahun di tempat tidur. Udah nggak bisa jalan, jadi makan di situ, minum di situ, buang air di situ, 13 tahun. Sholat di situ. Kalau kita dengar doanya dia, Allah matawil a'marana, ya Allah panjangin umur saya. 13 tahun nggak bangun di atas tempat tidurnya, minta umurnya panjang juga. Tapi mereka itu enggak. Allah tidak memberikan keabadian, panjang-panjang umurnya, justru dipendekkan supaya Allah bisa segera memberikan. Jazilu karamati, besarnya kemurahan Allah, biar buru-buru dia bisa membuktikan. Maka mereka nggak minta, cuma nggak boleh minta mati, nggak boleh. Sehingga Nabi mengatakan fa'ilam takun la buddha fakul, kalau memang tidak dapat tidak, kau mesti mengucapkan, ucapkan, kata Nabi. Allahumma amit, ya Allahumma in, ya in apa itu, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, ya itu ya. Ya Allah, ya matikan aku in kanatil wafatu khairan li, bila kematian lebih bagus untukku. Fa ahyini ma kanatil hayatu khairan li, hidupkan aku bila hidup lebih bagus untukku. Jadi bayangin, hidup dan mati terserah engkau ya Allah, bagusan mana, saya hidup apa bagusan mati. Jadi ketika Allah melihat lebih bagus hidup karena bermanfaat, membantu orang, mengajarin orang, dipanjangin umurnya, itu maunya Tuhan. Tapi ketika Allah memendekkan karena Allah ingin segera memberikannya, itu maunya Tuhan, bukan maunya dia. Nggak minta dia dipanjangkan umurnya. Jadi kita bisa lihat ya, dari ketinggian bahwa kita ini masih di bawah, dan melihat mereka itu tinggi banget gitu. Kita ini di bawah, tinggi banget ini orang-orang yang semacam ini ya. Jadi faya'ballahu
ayyaj'alal khuluda li awliyaihi fid dunya bal ikhtara li awliyaihi wa ahbabihi ma innahu min jazili karamatihi. Amma ta'lamun, apakah kau tidak tahu annal habiba yashtaku ila habibih, seorang kekasih itu kangen ingin bertemu kepada yang dicintainya. Kalau hambanya kangen kepada yang dicipta, yang penciptanya, maka dia pengen ketemu. Fatuba liman kana ruhuhu wa rahatuhu fi liqa'illah. Beruntunglah bagi orang yang ruh dan kebahagiaannya itu berjumpa dengan Allah. Jadi bukan sorga. Ya, beruntung orang yang punya ruh dan kesenangannya itu, keinginannya itu berjumpa dengan Allah. Walamma ikhtadarati sayyidatu Nafisata, tatkala hadir pada Sayyidah Nafisah, ya, wahya shaimatun, dan Sayyidah Nafisah dalam keadaan berpuasa, alzamuhan fitrah, maka orang-orang menganjurkannya untuk berbuka. Ya, gini, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Nafisah bin Husain bin Ali, ya, ibnu Fatimah bintu Rasulillah. Ini Sayyidah Fatimah. Ini Sayyidah Nafisah ini di Mesir. Jadi kalau kita ke Mesir, tidak boleh kita kemana-mana, ziarahnya harus ke sini dulu nih. Saya 2 kali ke Mesir. Pertama kali ke Mesir, maka Ustadz yang bawa saya bilang, ayo kita ke makam Imam Syafi'i dulu. Baru ke Imam Husain, kemudian Sayyidah Nafisah. Keliling-keliling gak bisa ketemu, dicari 2 kuburan itu gak bisa ketemu. Salah terus, sehingga kita berhenti memperbaiki niat ke Sayyidah Nafisah, ke Imam Husain, baru ke Imam Syafi'i. Ketemu. Jadi Sayyidah Nafisah ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i yang perempuan Sayyidah Nafisah, buyut, cucu buyutnya Nabi. Waktu dia mau meninggal, dia sedang berpuasa. Ini hadaratil maut, gitu ya. Ketika datang kematian, ya, maka udah buka aja, berbuka puasa, ya, fa'alzamuha al-fitrah, ya. Faqalat wa ajabahu inni munzu salasina sanatan as'alullaha an alqahu wa ana sha'imatun afa aftirul an. Dibalik tuh, ya, coba lihat. Waktu dia disuruh udah buka puasa aja, kesianan gitu ya. Wa ajabahu, ini namanya wawunya linnudbah, wawu linnudbah, wawu untuk mengungkapkan kekaguman. Wa ajabahu, aneh betul. Inni munzu salasina sanatan, sesungguhnya aku sejak 30 tahun yang lalu, as'alullaha an alqahu, agar aku mohon kepada Allah, an alqahu, agar aku bisa bertemu dengan Allah, wa ana shaimatun, dalam keadaan berpuasa. Afa aftirul an, kenapa aku disuruh buka puasa sekarang? Hadza la yakun, ya, ini tidak mestinya.
Ya, summa ansadat, kemudian beliau bersenandung. Takulu, beliau mengatakan, isrifu anni tabibi wada'uni wa habibi zadani syauki ilaihi wa gharami wa najibi. Isrifu anni tabibi, jauhkan dariku ya tabibi, orang yang bisa mengobati aku. Jadi dia nggak mau diobatin supaya apa? Supaya mati. Isrifu anni tabibi, jauhkan dariku tabib yang mengobatiku. Wada'uni wa habibi, panggilkan untukku kekasihku. Tuhan maksudnya, panggilkan Tuhan untuk. Zadani syauki ilaih, bertambah-tambah rinduku kepadanya. Wa gharami wa nahi ya wa nuhibi ya. Ya, jadi bertambah-tambah rinduku kepadanya. Wa gharami ay hubbi, kecintaanku. Wa nahibi ya, dan ratapanku. Summa badat fi suratil an'am, kemudian Sayyidah Nafisah memulai baca surah Al-An'am. Falamma wasalat ila qaulihi ta'ala, tatkala beliau sampai membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am itu, lahum darus salami inda rabbihim, untuk mereka ada negeri kedamaian inda rabbihim, di sisi mereka, untuk mereka. Kharaja sirru ya, kharaja sirrul ilahi ya, maka keluarlah ya asirrul ilahi, rahasia ketuhanan, maksudnya ruhnya. Jadi sampai lahum darus salami inda rabbihim, kharaja sirrul ilahi ya. Wafatnya orang solihah seperti ini, 30 tahun menyiapkan tiap hari ingin meninggal, dan dia berpuasa, ingin ketemunya lagi berpuasa ya. Subhanallah, kita kalau melihat gini nih jauh banget ya. Subhanallah. Nah ini Sayyidah Nafisah, kalau kita ke Mesir, orang-orang sana mukimin itu pasti kalau mukimin bilang, ayo kita ke Sayyidah Nafisah dulu. Nah, maka kita ke situ dulu. Tapi kalau kita ikut travel, enggak. Jadi beda ya. 2 kali saya ke sana. Pertama ya dari Yaman saya ke Mesir. Nah di Mesir itu yang bawa guide-nya itu mukimin santri gitu. Nah kita begitu etikanya. Jadi lebih tenang gitu. Tapi kedua kemarin dari Aqsa ke Mesir, nah, yang bawa guide beda lagi ya. Beda bener gitu ya. Saya doain nih ya, yang hadir bisa ke sana, ke makam Sayyidah Nafisah, cucu Rasul ya. Itu juga mengapa di kalangan ulama mengisyaratkan kalau mau jadi ustadz, mau jadi kiai harus punya guru perempuan. Ya, saya waktu kuliah S2, rektornya waktu itu Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahido Yanggo, ya, orang Sulawesi. Saya
dapat perhatian sama dia, dan saya termasuk sebelum dia meninggal itu, saya termasuk yang dititipkan. Saya dititipkan di situ, maksudnya jangan diganggu-ganggu nih, biar aja di sini. Gitu. Saya cuma satu yang nggak bisa saya dapetin. Saya mau bilang gini, Bu, saya sekali aja pengen cium tangan gitu. Tapi setiap kali saya mau ngomong itu, bertolak belakang, khawatir ditolak, maka nanti penolakan itu yang menyebabkan cinta saya sama beliau, guru ini, berkurang gitu. Jadi saya tahan terus, padahal pengen gitu, di akhir hayatnya beliau itu pengen saya sekali aja, walaupun pakai hail, mamanya dia pakai sorban, yang penting saya bisa cium tangannya. Nah, jadi saya belajar sama beliau, ya, beberapa teks, ya, tulisan-tulisan yang saya nggak ngerti, saya tanya. Ternyata ketika saya di Mesir itu ada ungkapan itu. Kalau mau orang jadi orang alim, harus punya guru perempuan. Ya, nah cuma kan sekarang susah. Sekarang nih 2025 nyari guru perempuan ada nggak? Umumnya perempuan itu penceramah, tapi yang ngajar kitab itu boleh dibilang jarang sekali. Ada nih dari kalangan habaib, ini namanya, ya itu kita dengerin gitu ya, karena kebetulan sama-sama mengajar di satu tempat. Dengerin itu, wah enggak juga, bukan, kita maunya yang seperti Bu Huzaimah ngajar kita, pakai tafsir ya Al-Maraghi atau pakai tafsir Ali As-Sabuni gitu, dibaca teksnya itu seperti kita ngaji seperti itu. Ada nggak di Jakarta? Sulit ya. Cari dong, Ustaz muda, cari ya supaya punya guru perempuan. Ya. Ini yang muda-muda santri, ya, ini dihafalin ini, ya. Isrifu anni tabibi wada'uni wa habibi zadani syauqi ilaihi wa gharami wa nahibi. Wa qala al-Junaid